Lukas, kita akan dapati bahwa yang menjadi prioritas dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-22, Tuhan katakan, jangan kalian khawatir soal hidup dan tubuhmu. Ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Sebagai seorang dokter, Lukas tidak pernah tidak untuk memprioritaskan kesehatan umat-umatnya yang membaca dia. Sehingga Lukas menaruh yang paling pertama adalah, yang paling penting adalah hidup daripada makanan. Apa yang dimaksud dengan hidup ini? Hidup ini dalam bahasa asli, artinya soul atau jiwa. Itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam. Itu berkaitan dengan attitude, sikap kita. Dengan kata lain, Lukas mau katakan kepada kita semuanya bahwa masih lebih penting itu sikap, masih lebih penting itu jiwa kita jaga daripada ngomel-ngomel tidak ada makanan. Masih itu harus lebih penting kita atur, kita pelihara daripada kita protes-protes gaji kita menurun. Atau kita tidak mendapatkan apa-apa, usaha kita mandek dan semuanya. Dan bukankah ini yang menjadi persoalan dunia saat ini? Banyak yang mempersoalkan dengan situasi seperti ini, kita tidak memiliki A, B, dan C, segala yang berkaitan dengan tanda kutip kebutuhan. Dan Lukas katakan, tubuh, tadi hidup, sekarang tubuh berkaitan dengan apa yang ada fisik ini. Apa yang bisa dilihat. Harus dirawat, harus dijaga lebih daripada sekedar pakaian. Ada orang tidak mau merawat tubuhnya, tidak mau berolahraga, oleh karena merasa tidak ada proper attire yang bisa digunakan, dan sebagainya. Mereka tidak mendahulukan bahwa Alkitab ini penting sekali untuk diikuti, oleh karena begitu banyak nasihat yang diberikan. Dan ini demi kehidupan kita kelak, dan kehidupan kita saat ini. Apa yang menjadi ilustrasi? Kalau Anda baca, saya yakin kebanyakan kita sering membaca Matius pasal 6. Matius pasal 6 lalu ditutup dengan ayat 31, 32, dan 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Mari kita lihat dari perspektif Lukas. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak. Dalam Matius hanya disebut burung. Tetapi di dalam Lukas dijelaskan, perhatikanlah burung-burung gagak. Ya, burung-burung gagak. Dalam bahasa asli disebut sebagai korakas. Korakas ini, ya, rakus. Korakas ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan keinginan yang tidak pernah berhenti. Keinginan yang terus-menerus. Dan kita tahu bersama, ini burung gagak ini tidak menarik, burung gagak ini. Burung gagak ini boleh dikatakan pemakan bangkai. Burung gagak ini adalah burung yang mengerikan. Saudara-saudara tahu bahwa burung gagak ini adalah burung yang kebanyakan warnanya warna hitam. Burung gagak ini adalah selalu mencari keuntungan dari penderitaan-penderitaan yang ada. Suka mengambil makanan, menyabit beras tanpa dia yang menaruh di lumbung. Tetapi Tuhan menggunakan dia dalam tulisan Lukas untuk manusia jadikan contoh. Dikatakan di sana, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kata melebihi bisa menimbulkan dua arti. Arti yang pertama, bisa jadi kita ini, dia punya rakus, lebih rakus daripada burung-burung gagak. Kadangkala kalau ada bantuan untuk orang lain, kadang-kadang ada kerinduan supaya kita juga dapat bantuan. Kalau dapat ini, dapat itu, kita rindu juga kalau boleh kita memperolehnya. Seringkali, ya, kadangkala masih ingat, kalau seandainya di saat-saat potluck, ada juga 1-2 orang yang suka, ya, menambah dia punya piring dengan makanan yang sedikit-sedikit dia sembunyikan. Saya masih ingat ketika saya melayani, ada kalanya orang-orang berkata sebagai berikut, atau para diakones katakan, mereka simpan makanan, lalu kemudian katakan, oh ini untuk pendeta Mama Rimbing.
Tetapi pendeta Mamar Ming tidak pernah tanya-tanya, tidak pernah minta. Lalu kemudian pendeta Mamar Ming sudah pulang. Ketika orang tanya, ini makanan siapa? Untuk pendeta Mamar Ming, tapi dia selalu lupa ambil. Biar Jo. Ini sering yang menjadi hal-hal yang kita pikir bahwa kita perlukan. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan burung gagak saja. Burung yang boleh katakan tidak indah. Burung yang boleh orang-orang anggap sebagai burung yang menakutkan. Hanya pemakan bangkai. Tapi Tuhan memelihara dia. Dan Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan seorang nabi yang bernama Elia. Burung gagak disuruh Tuhan. Burung gagak saja percaya kepada Tuhan. Ingat, burung gagak ini rakus. Bayangkan ada makanan di paruhnya. Ada makanan di paruhnya. Dan dia, saudara-saudaraku yang kasih, diperintahkan Tuhan membawa makanan. Bisa jadi dia makan itu, tetapi dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Burung gagak saja sangat mementingkan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita jauh lebih, katanya, melebihi burung-burung itu. Konotasi buruknya adalah bisa jadi kita lebih buruk dari burung itu. Tetapi sebenarnya kalau dalam bahasa asli, di sini menyatakan tentang valuable, bernilainya saudara dan saya. Yesus mati bukan untuk burung gagak. Dia mati hanya untuk saudara dan saya. Dia meninggalkan segala kekayaan surga, bahkan dirinya adalah kekayaan yang luar biasa tidak bernilai itu. Hanya diberikan cuma-cuma kepada kasih. Satu hasta itu 45 cm. Jadi kita bisa bayangkan, dapatkah oleh karena kekhawatiran dan ketakutan kita dapat mengadakan satu langkah ke depan? Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ayat ini mengatakan, orang yang khawatir tidak berani menghadapi masa depan. Orang yang khawatir tidak dapat melangkah ke depan. Orang yang cemas, orang yang takut, kecenderungannya adalah mundur. Kecenderungannya adalah berdiam di tempat. Stay on the comfort zone. Tinggal saja di tempat yang nyaman itu. Inilah kebiasaan dari manusia, termasuk dia yang khawatir, takut, dan cemas. Oleh karena itu Alkitab mengatakan, dapatkah orang-orang seperti itu menambah sehasta ke dalam hidupnya, ke depannya? Oh, tidak bisa, saudara-saudara. Oleh karena itu Tuhan menyatakan tadi bahwa Anda dan saya bernilai. Oleh karena kita bernilai, maka dia akan memelihara kita. Ayatnya yang ke-26. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Tuhan mau katakan bahwa, Tuhan ingatkan kita di hari Sabat ini bahwa dialah pencipta. Kita bukan pencipta, kita hanya modificator. Kita hanya merubah dari sesuatu yang sudah ada kepada sesuatu yang ada yang bentuk lain. Kita tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada. Malahan Tuhan tawarkan, apakah engkau bisa membuat hal yang paling kecil? Oh, tidak bisa. Tidak ada. Bisa yang kita, ada hal-hal kecil yang bisa kita ciptakan, yaitu masalah. Masalah-masalah kecil, ya, veto-veto kecil, keraguan-keraguan kecil. Tetapi dari sesuatu yang tidak ada, tidak pernah. Tuhan katakan, lewat Lukas dikatakan, jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kita khawatir, katanya, hal-hal yang lain? Ayatnya yang 27. Ada yang vol-vol gendut, ada yang kurus, ada yang gampang dilengkungkan oleh angin, ada yang tegak, teguh berdiri. Dan bukankah itu gambaran kita yang ada di gereja? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak memakai seindah salah satu dari bunga itu.
Kalau Anda baca dalam 2 Tawari pasalnya yang kedua, 9 ayat 22, kita dapati di sana Salomo adalah orang yang paling kaya dan paling berhikmat, tetapi tidak bisa mengalahkan bunga bakung. Bunga lili yang saudara saya bisa setiap hari. Memelihara sebagaimana dia memelihara bunga bakung ini. Ayat 28. Jadi, jika rumput, Tuhan sudah tidak sebut lagi krina. Alkitab tidak menyebutkan bahasa asli krina, tapi dia menggunakan kata di sini karton, artinya grass atau rumput yang saudara dan saya biasa injak. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Masih ingat saudara-saudara kalimat ini? Kalimat ini ketika Tuhan katakan, hai orang yang kurang percaya, peristiwa apa yang gampang sekali teringat dalam pikiran kita? Ketika Yesus apa? Meneduhkan angin ribut. Ketika Yesus meneduhkan angin ribut, saudara-saudaraku yang kasih, Anda tahu kisahnya. Ketika Yesus tidur di bagian belakang kapal kecil itu, di mana kapal itu sudah penuh dengan air, murid-murid sudah give up, sudah menyerah oleh karena tidak mampu mengeluarkan air dan merasa putus asa. Saudara-saudara, mereka beralih kepada Yesus. Yesus tahu, Yesus peduli kepada mereka, dan Yesus menyelamatkan mereka. Tetapi ingat baik-baik, ketika Yesus berdiri, dia meneduhkan angin ribut itu. Saudara yang kasih, ketika saudara dan saya mempunyai masalah, kekhawatiran, ketakutan, saudara-saudara, Yesus akan berbicara kepada masalah kita. Beda berbicara tentang masalah dan berbicara kepada masalah. Yesus berbicara kepada masalah, dan Yesus tidak berbicara tentang masalah. Kebanyakan saudara dan saya dalam kehidupan kita, dalam kekhawatiran kita, kita berbicara tentang masalah. Kita berbicara mengenai ketidakmampuan ini, di mana kita tidak ada ini, di mana kita tidak mampu ini, dan seterusnya. Kita kekurangan ini dan itu, kita berbicara tentang masalah. Tetapi Yesus, dia tidak berbicara tentang masalah, tetapi dia berbicara kepada masalah. Dia katakan, diam, tenanglah. Dalam bahasa asli, dia sebut, shut your mouth. Bahasa Manado bilang, rest itu mulut. Artinya, kunci mulutmu. Jadi Anda bisa bayangkan, angin ribut yang buka mulutnya lebar-lebar, sementara berkoar-koar. Lalu pencipta katakan, diam. Dia langsung teduh. Mulutnya terkunci. Sesudah mulutnya terkunci, baru Yesus mengarahkan pertanyaannya kepada murid-muridnya. Yesus menyelesaikan masalah kita lebih dahulu. Saudara dan saya sementara bergumul, sementara bertanya-tanya, dan sementara ribut, tetapi bertanya, lalu meminta pertolongan Tuhan. Tuhan menyelesaikan masalah lebih dahulu. Lalu kemudian dia tanya kepada kita, sebagaimana dia tanya kepada murid-muridnya. Mengapa kamu kurang percaya? Dalam Markus pasalnya yang keempat. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu takut? Apa artinya ini? Bagi Yesus, jangan pernah saudara takut tentang masalah-masalah yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam kehidupan setiap hari. Nah, perlu kita takutkan itu. Yang perlu kita takutkan bila kita tidak punya iman. Makanya Yesus katakan, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau begitu takut? Ini berkaitan dengan ketakutan Yesus. Hanya satu, bila murid-muridnya tidak percaya kepadanya. Ketakutan kita yang harus kita sebenarnya kita harus jaga adalah jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan ayat kita kembali ke Lukas tadi, di mana Tuhan katakan bahwa Salomo pun tidak indah seindah rumput, walaupun rumput itu akhirnya ada yang dibuang, tetapi dia jauh indah didandan. Seperti yang kita lihat, apalagi kita manusia, jauh lebih istimewa. Lebih menarik, saudara-saudara yang kasih, ada yang Yesus katakan di sini, yang dibuang besok ke dalam api. Apa artinya? Apa artinya, saudara-saudara? Kita bagaikan rumput yang ada. Ada rumput yang akan disabit untuk diberi makan kepada lembu. Ada rumput yang akan dibuang. Yesus mau katakan,
berkat-berkatnya dia berikan kepada siapa saja. Termasuk orang-orang yang saudara benci mungkin. Termasuk orang-orang yang marah kepada kita. Termasuk orang-orang yang tidak yang tidak kita anggap oleh karena mereka itu sangat meremehkan kita, ataupun orang-orang yang kita marah, orang-orang yang kita anggap mereka ini orang-orang berdosa. Tapi ingat, istilah rumput di sini Tuhan mau katakan, kebaikannya dia berikan kepada siapa saja. Walaupun ada juga rumput yang akan dibakar. Walaupun juga ada orang yang nanti tidak tahu berterima kasih. Ada orang yang nanti dibinasakan. Tetapi berkatku, aku berikan kepada setiap orang. Ayat 29. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Saudara-saudara, musuh kembar iman yang paling berat adalah kecemasan dan ketakutan. Bila saudara dan saya cemas, maka kadangkala iman itu kita sudah tidak melihat lagi. Kepercayaan kita drop, lalu kemudian kita akan hidup dalam kebimbangan dan ketidakpastian, emosi amarah kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang kasih, di dalam ayatnya yang ke-31, tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Dalam Matius kita dapati, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau di sini hanya disebut, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kenapa? Karena Lukas mau memperkenalkan kerajaan kasih karunia dan kerajaan kemuliaan. Saudara dan saya, bila saudara dan saya mau menggantikan kecemasan dan ketakutan dengan kepercayaan kepada Tuhan, ingat di sini, carilah kerajaan Allah. Carilah kerajaan kasih karunia-Nya. Kerajaan kasih karunia itu berkaitan dengan pengampunan. Berkaitan dengan iman kita. Berkaitan dengan pengharapan kita. Saudara dan saya di saat ini, mari saudara-saudara, miliki kerajaan kasih karunia. Kita semua sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan kita sementara menanti kerajaan kemuliaan. Orang yang tidak memiliki kerajaan kasih karunia, tidak akan masuk dalam kerajaan kemuliaan. Oleh karena itu, milikilah kerajaan kasih karunia-Nya. Bersabar. Kadangkala kita kekurangan, tapi ada orang yang lebih kurang dan membutuhkan bantuan kita. Bantulah dia. Manakala kita melihat ada orang-orang yang akhirnya kekurangan, yang miskin, padahal kita juga kurang. Masih ingat Yesus menghargai wanita janda yang memberi 2 peser, yang Yesus katakan, dia memberi dari apa yang ada padanya. Dari semua yang dia miliki, dia berikan. Saudara-saudara yang kasih, betul saudara dan saya lagi kekurangan saat ini. Betul kita semuanya lagi tidak memiliki semua 100% apa yang kita butuhkan. Tapi ingat, Tuhan sementara menuntut dari kita untuk kita juga memiliki kerajaan kasih karunia, memiliki kerajaan kemurahan, memiliki kerajaan anugerah untuk kita bagikan kepada orang lain sebelum kita menerima kerajaan kemuliaan. Ayatnya yang ke-32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara, kita ini kawanan kecil, saudara-saudara. Kita ini kawanan yang tidak besar. Tetapi, bukankah lebih kecil, lebih mudah untuk ditangani? Bukankah dengan lebih kecil, lebih mudah untuk diberi makan? Bukankah kita ini kecil, saudara-saudara, sehingga kita gampang digendong? Dan saudara-saudara yang kasih, Anda dan saya adalah kawanan itu. Allah kita, Allah yang tidak pernah melupakan kita. Allah kita tahu beban terberat kita, yaitu kecemasan dan ketakutan. Dan Dia katakan, serahkan kepadanya. Dia pelihara kita. Ada di antara saudara-saudara mungkin yang lagi susah, mungkin dia di PHK, mungkin dia diberhentikan, atau mungkin dia hanya mendapatkan part-time pekerjaan. Saya mau katakan bahwa sebelum ini semua terjadi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Dan Dia sudah menyiapkan, kalau pintu tidak terbuka, maka jendela pun akan dibukakan untuk mencurahkan berkat bagi kita. Di hari Sabat ini percayalah, Tuhan mengangkat beban terberat kita. Asalkan kita tahu diri, asalkan kita sadar diri bahwa kita tidak ada apa-apanya. Yang harus kita pelihara adalah jiwa kita. Yang harus kita pelihara adalah tubuh ini, supaya kita dapat mempersembahkan semuanya sebagai persembahan yang hidup ketika bertemu dengan Dia nanti.
Tuhan Yesus memberkati bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara umat Tuhan yang ada di Tumoto Imperium. Shalom dan selamat Sabat. Amin.